Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewane Duren. Hari ini Minggu tanggal 10 ya. Tanggal 10 Desember tahun 2023. Pagi ini kami masih berada di sini teman-teman. Ya, teman-teman bisa nebak lah di sini itu di mana ya. Karena kemarin Pak Ku sudah menebak kami, posisi kami di mana dengan melihat hamparan tanah yang seperti teman-teman lihat di depan ini. Ya. Langsung ditebak oleh Pak Ku, padahal kami tidak pernah ngomong. Ya, ini teman-teman. Nah, di kebun ini ya kami lagi diberikan amanah untuk mengelola. Tidak banyak teman-teman, hanya 30 pohon ya, hanya 3 pohon. Kalau kita ngomong lahannya ya, mulai dari depan sana teman-teman. Dari depan sana itu jalan raya, ini juga termasuk lahannya. Di depan itu kita juga baru tanam beberapa, masih ada beberapa bibit. Nah itu apokat, bibit apokatnya baru datang juga ya, baru datang bibit apokatnya. Nah pemiliknya merasa tertantang untuk berkebun durian ya, apalagi setelah melihat ya di Pak Ku tanaman durian, Pak Ku Wanakaya maksud kami ya, Pak Ku Wanakaya Pak Sunarti itu ternyata menginspirasi beliau yang tadinya takut, tidak yakin bahwa pohon durian bisa tumbuh di Indramayu dan bisa berbuah ya. Ketertarikan beliau sebenarnya udah lama, cuman masih ragu. Tapi begitu melihat di Pak Ku bisa tumbuh dan bisa berbuah, akhirnya beliau setengah memberanikan diri. Kenapa kami katakan setengah teman-teman? Karena lahannya sebenarnya lumayan luas ya, ada 4 hektar di sekitar sini. Tapi beliau hanya masih menanam 30 pohon ya, untuk uji coba katanya, untuk uji coba. Nah kebunnya ini namanya ini teman, kebunnya ini Nuras Farm. Nah ini nggak tahu artinya apa, nanti kita tanya aja ya. Nanti kita tanya aja, pemiliknya seorang pelaut yang ya mungkin kalau on board cukup lama, jadi kemudian off-nya hanya 15 hari. Karena itu menyerahkan lahan ini untuk kami kelola ya. Kami datangkan tenaga kerja dari Banyuwangi teman-teman. Nah tenaga kami pagi-pagi udah kerja itu ya, pagi ya. Biasanya tenaga kerja kami itu bekerja itu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh biasanya kerja melakukan penyiraman. Nah ini penyiraman juga saluran ya, irigasinya sudah tertata dengan baik, tapi nanti perlu kita tata ulang ya, kita tata ulang supaya kedepannya kebun ini cantik. Karena ada potensi teman-teman untuk pengembangan ya, pengembangan kanan kiri. Nah dengar-dengar lahan yang sebelah kiri baru dibeli sama beliau, dan ada potensi ya sekitar sini 4 hektar teman-teman ya. Yang mengumpul katanya ada 2 hektar, yang 2 hektar lagi agak jauh sedikit. Nah ini bagi kami ini tantangan teman-teman ya. Kalau bicara cara tanam sudah baik ya, dengan menggunakan busut tinggi kurang lebih ya ini 1 meteran, diameter busut 3-4 meter, busut yang bagus. Tapi ke depan kami mengusulkan busut yang memanjang, itu jauh lebih baik ya. Nah rencananya begitu ya, doakan aja ya kami bisa membuat tanaman di kebun ini menjadi lebih bagus, sehingga
mampu menginspirasi masyarakat di sekitar ini yang tadinya hanya menanam padi, teman-teman, untuk melakukan inovasi ya berkebun jenis tanaman lain seperti tanaman jenis hortikultura ya. Untuk hortikultura sebenarnya di sini sudah mulai tanam, yaitu banyak mangga, teman-teman, di Indramayu. Tetapi semoga kedatangan kami ya itu membawa membawa banyak perubahan di sini ya, dan kami senang sekali kalau bisa membawa perubahan yang seperti kami lakukan di tempatnya Pak Kuwu. Antusias masyarakat sekarang ini untuk berkebun durian ya, itu mulai ada peningkatan, padahal sebelumnya banyak yang takut, teman-teman, karena daerah ini panasnya luar biasa. Jadi panasnya luar biasa, kalau kita ukur kadang-kadang siang hari kalau panas bisa sampai 39 ya, sampai 39 derajat Celcius. Itu panasnya bisa mencapai seperti itu. Nah, ini salah satu kebiasaan pekerja kami ya. Kerja itu pagi, teman-teman. Kenapa pagi? Karena udaranya masih segar, panas, tidak terlalu menyengat ya, tidak terlalu menyengat. Ini yang bibit yang kemarin ada yang kurang baik, kita ganti dengan yang baru. Nah, kerja pagi itu lebih enak, teman-teman. Biasanya pola kami ya, kebiasaan kami itu setelah sholat subuh biasanya ke ladang ya, bekerja nanti sampai jam 9 itu matahari udah mulai panas terik. Nah, itu berhenti. Kemudian nanti setelah asar dilanjutkan lagi sampai menjelang maghrib, atau bahkan pengocoran bisa kita lakukan malam hari. Penyemprotan juga bisa kita lakukan malam hari. Ya, jauh lebih baik itu, teman-teman. Nah, ini contohnya ini, jadi penyiraman itu kita lakukan tadi setelah sholat subuh itu sudah mulai bekerja. Ketika udara masih segar, nah itu. Nah, ini kebiasaan baik, teman-teman. Ya, kebiasaan baik karena apa? Karena bekerja di ladang terbuka gini, itu panasnya sangat panas. Kalau kita kalau kita bekerja di atas jam 10 itu panas, dan menurut kami sangat tidak efektif ya. Tidak efektif, jadi bisa menguras tenaga, pikiran tidak bisa fokus, itu ya karena bekerja di tengah terik matahari. Karena itu kerja pagi hari ketika matahari belum terbit ya, setelah sholat subuh ya, atau bahkan mungkin sebelumnya kita melakukan sholat sunat tahajud, itu jauh lebih bagus sebelum sholat subuh. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik ini harus dilakukan, teman-teman, yang dijalankan. Nah, ini biar siapa tahu ya, apa yang kami kerjakan ini bisa menginspirasi ya, teman-teman yang sedang berkebun durian di tempat lain ya. Jam kerjanya lebih baik kalau menurut kami setelah subuh ya, setelah subuh sampai jam 9 istirahat ya. Karena jam 9 itu udah mulai panas. Kemudian nanti dilanjutkan lagi setelah sholat asar sampai menjelang maghrib matahari terbenam. Itu menurut kami jauh lebih efektif, teman-teman ya, supaya yang pertama tadi ya, tidak terlalu panas, tidak menyebabkan dehidrasi. Kemudian biasanya kalau temperatur terlalu panas itu membuat pikiran kita juga kacau ya, tidak fokus dalam berpikir, dalam melakukan sesuatu ya. Nih, teman-teman, jadi semoga cara kerja kami yang memulainya sejak pagi setelah subuh itu bisa menginspirasi teman-teman di tempat lain untuk meniru kebiasaan baik ini.
Apalagi kalau sebelumnya kami katakan tadi, dahulukan dengan sholat tahajud, sholat subuh, setelah itu baru bekerja. Oke teman-teman, dari Julang Pereng, Sumberjaya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Dewane Berduren berbagi, tetap semangat dalam berkebun durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.